Shalom, kembali kita dalam renungan. Sebelum membaca dulu isi renungan, kopi dulu. Oke, kali ini kita berbicara masalah penciptaan alam semesta. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Namun saya tidak membaca semuanya, itu tugas saudara di rumah. Untuk belajar dan membacanya, baca dan belajar dan membaca, agar kita bisa memahami isi daripada Alkitab itu, yaitu tentang penciptaan alam semesta. Nah, pada ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan seterusnya. Saudara, tentunya pada kali ini kitab Kejadian bukan sekadar laporan ilmiah tentang bagaimana dunia dibuat. Itu adalah pernyataan teologis yang sangat kuat bahwa Allah adalah pencipta dan ciptaannya baik. Ini adalah kisah asal-usul yang dibicarakan tentang identitas Allah, identitas manusia, dan tujuan hidup kita. Allah adalah pencipta yang berdaulat. Kemudian berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Itu pada Kejadian pasal 1 ayat 3. Saudara, perlu kita ketahui bahwa Allah mencipta dengan firman-Nya, bukan dengan alat, bukan dengan tenaga atau bantuan, atau ada alat peraga begitu. Nah, ini menunjukkan kuasa absolut dan otoritasnya atas segala sesuatu. Tidak ada yang kebetulan, semuanya dicipta dengan rencana. Saudara, kita hidup di dunia yang diciptakan dan dikendalikan oleh Allah. Dunia ini bukan kita, ini miliknya Tuhan. Maka tanggung jawab kita adalah mengelolanya, bukan mengeksploitasinya. Ingat ya, tugas kita adalah mengelola alam semesta ini. Kemudian yang berikutnya adalah ciptaan itu baik dan tertata. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Setiap ayat-ayat itu berikutnya, setiap penciptaan pertama sampai ayat ke-7, sampai penciptaan yang ke-7, maka Allah melihat semuanya itu baik. Diulang 6 kali dan sungguh amat baik di ayat 31. Ingat ya, sungguh amat baik di ayat yang ke-31. Nah, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, dunia bukan hasil kekacauan, tapi hasil dari tata cipta yang sempurna. Allah mencipta dalam urutan, terang dulu, baru matahari, daratan dulu, baru tumbuhan dan hewan. Akhirnya Dia menciptakan manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang keteraturan, bukan kekacauan. Jadi saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kita dicipta untuk hidup dalam harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama, dan harmoni dengan alam. Kekacauan yang kita alami adalah akibat daripada dosa, krisis ekologi, konflik, dan muncul saat kita menyimpang dari desainnya Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, kita manusia dicipta dalam gambar Allah. Jadi saudara dan saya bangga karena engkau dan saya adalah segambar dengan Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Manusia berbeda dari ciptaan lain. Kita punya nilai intrinsik
Karena kita refleksi dari Sang Pencipta. Ini dasar martabat manusia, hak asasi, dan panggilan kita sebagai wakil Allah di bumi ini. Setiap manusia tanpa memandang suku, status, atau kondisi fisik, mental, punya nilai karena diciptakan menurut gambar Allah. Jadi bagaimanapun rupa kita, kita bersyukur karena kita segambar dengan Allah. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, termasuk yang berbeda, yang mencerminkan bagaimana kita menghargai gambar Allah. Itu yang sangat penting bagi kita semua. Ya. Saudara, tujuan penciptaan yaitu untuk kemuliaannya Tuhan. Itu tujuannya. Jadi dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Penciptaan bukan hanya untuk manusia menikmati, tapi untuk manusia mengelola dan memuliakan Allah lewat ciptaan itu. Tugas manusia beranak cucu memenuhi bumi dan bertanggung jawab atas bumi. Saudara, krisis lingkungan, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi menunjukkan kegagalan kita dalam merespons mandat penciptaan. Dalam hal ini, dalam Kejadian pasal 1 mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta yang penuh kuasa dan kasih. Dunia diciptakan baik dan tertata. Manusia diciptakan serupa dengan Allah. Kita punya panggilan untuk hidup sesuai desainnya dan menjaga ciptaannya. Kita memelihara ciptaannya Tuhan. Kita berkuasa atas ciptaan Tuhan. Bukan berkuasa mengeksploitasi, tapi berkuasa untuk menjaga dan merawatnya. Pertanyaan refleksi, apakah aku hidup sebagai gambar Allah yang sejati? Apakah aku menghargai dan menjaga ciptaan Tuhan? Apakah aku menyadari bahwa hidupku punya tujuan dalam rencana penciptaannya? Saat ini saudara, silakan engkau menjawab di kolom komentar YouTube ini. Demikian saya sampaikan. Saudara, setelah selesai dalam renungan ini, kita ngopi dulu, biar tambah segar. Makasih.